Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginung Pamungkas dari kelompok 4. Dalam proyek kali ini saya bertugas di bagian sistem gerak kapal, yaitu kita memakai modul L298N. Kemudian modul L298N ini digunakan untuk mengkontrol sebuah motor DC. Bisa dilihat motor DC yang saya gunakan cukup kecil, tegangannya berkisar antara 3,3 volt sampai dengan 6 volt. Kemudian di sini bagaimana konsep kerjanya? Satu, tegangan input yang dibutuhkan oleh modul L298N ini kita menggunakan input daya tambahan, yaitu dari baterai yang bisa dicas. Ini saya gunakan bekas power bank. Kemudian kita sambungkan ke pin 12 volt dan ke pin groundnya. Kemudian di sini ada pin 5 volt pada modul L298N. Ini digunakan untuk daya pemutar daripada motor DC yang saya gunakan ini. Kemudian ini port out 1 dan out 2 ini plus dan minus untuk menyambung ke motor DC. Kemudian di sini ada enable A tadi saya koneksikan dengan output dari L298N yang sebesar 5 volt. Kemudian yang in 1 ini saya sambungkan dengan pin TX atau pin GPIO 1 pada ESP8266. Kemudian ada in 2 nya saya sambungkan ke pin D7 di ESP8266 nya. Konsep kerjanya di sini untuk mengkontrol RPM pada motor DC. Kemudian saya akan coba simulasikan menggunakan remote-nya, yaitu handphone. Ketika saya mengusap layar ke atas, kita masuk ke modul debug dulu ya, bagian fight. Nah, ntar ketika saya mengusap bagian layar kontrol ini, nilai daripada Y itu akan berubah. Yang tadinya 0 akan jadi kurang lebih 17 sampai 20. Kita coba ya, dan ini akan berputar. Nilai X nya 17, kemudian nilai Y nya itu 38 dan 37. Di sini karena tegangan yang saya menggunakan baterai ini overload untuk tegangan kerja dari motor DC ini, jadi untuk kecepatan itu tidak bisa diatur, cuman diatur maju atau tidaknya saja. Mungkin seperti itu kurang lebih. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem gerak yang kita gunakan pada kapal otonom ini adalah motor servo SG90, yang dimana merupakan jenis aktuator elektromekanis yang tidak berputar secara kontinu seperti motor DC atau motor stepper. Motor servo digunakan untuk posisi dan memegang beberapa objek. Sistem gerak pada autonomous boat dengan motor servo SG90 memiliki 3 kabel yang memiliki tiga fungsi berbeda. Kabel berwarna kuning berfungsi sebagai kabel pulsa atau data, kabel berwarna merah sebagai kabel power, dan kabel berwarna hitam atau coklat untuk kabel ground. Nah, untuk penyambungan si kabelnya itu, untuk kabel warna kuning pada servo itu terhubung kepada D4 ya, D4 ya. Untuk menghubungkan sinyal dan juga mengirim sebuah data. Terus juga untuk kabel warna merah itu sebagai power kan tadi. Nah, ini tuh berfungsi untuk masukkan power dari ESP ke motor servo biar berjalan. Nah, terus juga kabel terakhir juga ada kabel warna hitam, ini masuk ke ground. Lalu untuk cara kerjanya
Jadi servo ini akan menggerakkan sebuah rudder pada kapal. Rudder itu yang ini nih. Yang ini rudder akan menghubungkan sebuah rudder ya agar bisa kapalnya tuh belok kanan dan belok kiri. Terus juga dikendalikannya juga dengan motor driver, dan nanti motor driver tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja si motor servo, yang dimana untuk autonomous boot ini sebagai pembelok kanan kiri lah. Kita akan coba nih belok ke mana ini, ke kiri, ke kanan. Dan nanti tinggal motor DC-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini tugas kami itu menjelaskan mengenai penggunaan sensor pada RC Miniboot. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aleka Sinandira dan rekan saya nama saya Fasya Lafina Atasya. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit definisi dari penggunaan sensor. Nah, untuk kali ini penggunaan sensornya itu kita itu namanya DHT11, yang dimana definisi DHT11 itu merupakan pengukur suhu kelembapan atau parameter pengukur suhu dari lingkungan sekitar. Nah, untuk kali ini DHT11 digunakan saat mengukur suhu kelembapan dari RC Miniboot saat beroperasi. Nah, di sini saya dan Fasya akan menjelaskan sedikit dari struktur perangkaian untuk DHT11. Jadi ini adalah sensor suhu DHT11 dan kami menggunakan ESP8266. ESP8266 ini mendapatkan daya dari baterai atau powerbank. Untuk menghubungkan dan merangkai DHT11 dan juga ESP8266, yang pertama itu ada menghubungkan VCC DHT11 dengan ESP8266, lalu menghubungkan ground dari DHT11 ke ESP8266 di groundnya juga, dan juga menghubungkan data dari DHT11 menuju ESP8266 di GPIO D2 di kabel yang warna ungu. Jadi setelah sensor DHT11-nya diprogram pada Arduino IDE, kita copy IP address-nya pada browser, maka akan menunjukkan website seperti ini, yang dimana data yang dikirim dari ESP8266 akan terupdate di website ini setiap 5 detik sekali. Nah, ini muncul sensornya sudah kebaca artinya. Jadi setelah sensor DHT11-nya diprogram pada Arduino IDE, kita copy IP address-nya pada browser, maka akan menunjukkan website seperti ini, yang dimana data yang dikirim dari ESP8266 akan terupdate di website ini setiap 5 detik sekali. Nah, ini muncul sensornya sudah kebaca artinya. Baik, kami dari kelompok 5 dari Regu Kapal akan menjelaskan bagaimana cara kerja komunikasi pada RC boot. Yang pertama itu ada infrastruktur jaringan. Jadi di sini kami itu menggunakan ESP8266 yang dikonfigurasikan menggunakan WiFi APSTA atau akses WiFi access point. Kemudian ESP8266 ini dihubungkan ke perangkat seperti ponsel atau laptop melalui jaringan WiFi yang dibuat oleh ESP8266. Sebelum dihubungkan, pertama-tama buat terlebih dahulu alamat IP agar bisa tersambung ke WiFi yang dibuat oleh ESP8266. Kemudian ada server web. Jadi server web ini berjalan pada port 80 menggunakan ESP Sync Web Server, yang dimana ketika kita mengakses ke dalam browser
yaitu mengirimkan file HTML yang disimpan dalam variabel index HTML. Kemudian ada kontrol RC boot. Jadi kontrol servo pada kemudi itu tuh diatur melalui fungsi helm control, yang dimana nilai X yang diterima dari klien dalam rentang -100 sampai 100 digunakan untuk menentukan sudut kemudi, sedangkan nilai positif untuk memutar kemudi ke kanan, nilai negatif untuk memutar kemudi ke kiri. Kemudian ada kontrol throtter atau kontrol drivernya. Servo driver diatur melalui fungsi driver control. Nilai Y dari klien digunakan untuk mengontrol kecepatan maju ataupun mundur. Selanjutnya ada bagian WebSocket. WebSocket pada RC Bot ini digunakan untuk komunikasi real time, yaitu komunikasi dua arah antara perangkat ESP8266 yang berfungsi sebagai server dan perangkat klien, misalnya untuk browser web atau aplikasi di smartphone. Terus penjelasan mengenai WebSocket itu, ini inisialisasinya terdiri dari dua, yaitu menggunakan async WebSocket WS sama WS on event, di mana fungsinya itu untuk mengatur objek WS yang dibuat untuk menangani komunikasi WebSocket di endpoint atau WS. Lalu fungsi on WS event didaftarkan untuk menangani berbagai jenis peristiwa WebSocket seperti koneksi, pesan, dan error. Selanjutnya ada event WebSocket. Fungsinya di sini yang pertama ada WSIFT connect. Ketika klien terhubung, status koneksi diubah menjadi true. Lalu LED koneksi diaktifkan untuk menunjukkan bahwa klien telah tersambung. Setelah itu, informasi koneksi dicetak melalui serial. Lalu ada WSIFT disconnect ketika klien terputus, di mana status koneksi diubah menjadi false. Lalu LED koneksi dimatikan untuk menunjukkan bahwa klien telah terputus. Selanjutnya ada WSIFT data, yaitu ketika klien mengirimkan data diterima dalam bentuk JSON dan deserialize menggunakan Arduino JSON. Parameter seperti X, Y, dan move interval maupun move timeout diperbarui sesuai dengan data yang diterima. Sehingga waktu aktivitas terakhir atau last move time diperbarui untuk mendeteksi timeout. Perintah kontrol seperti kecepatan dan kemudi dikirim ke motor servo. Selanjutnya ada struktur datanya, yaitu klien mengirimkan data JSON dalam bentuk X dan Y, di mana parameter X untuk nilai kontrol kemudi, yaitu mengontrol arah kemudi, yaitu ke kanan dan ke kiri. Lalu ada Y untuk mengontrol kecepatan dari bot tersebut. Baik, di sini sekarang kami akan menjelaskan alur kerja WebSocket dan HTTP web server beserta WiFi access point. Pertama, pada persiapan awal, atur terlebih dahulu ESP8266-nya untuk menjalankan WiFi access point, HTTP server, dan WebSocket server. Jadi dihubungkan menggunakan perangkat smartphone ke jaringan ESP8266. Kemudian mengakses dashboard control. Pengguna membuka browser dan mengakses HTTP 192.168.4.1 yang dimana itu merupakan alamat IP dari WiFi ESP8266. Kemudian ada halaman kontrol yang diunduh dari HTTP server dan dimuat di browser. Dan ada koneksi real time melalui WebSocket, yang dimana JavaScript pada halaman web membuat koneksi WebSocket ke ESP8266. Kemudian pengguna menggerakkan joystick virtual atau sentuhan pada halaman web untuk mengatur arah beserta kecepatan yang dikirimkan ke ESP8266 melalui WebSocket. Nah, selanjutnya untuk pemrosesan data di ESP8266 yaitu ESP8266 membaca data kontrol yang diterima dari WebSocket. Lalu data ini diterjemahkan menjadi perintah untuk menggerakkan motor ataupun servo pada RC Bot. Untuk respon real time-nya, RC Bot merespon perintah
dengan mengubah arah atau kecepatan sesuai input pengguna. Jika diperlukan, ESP8266 dapat mengirim data kembali seperti status baterai ataupun suhu ke browser melalui WebSocket. Untuk untuk browsernya akan ditunjukkan di gambar berikut. Oke. Dah.